Baik. Setelah selesai upacara gitu, Pak. Alhamdulillah cuacanya cukup cerah, panas, sehingga itu membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan fresh. Baik, Ustaz. Jadi begini Ustadz, saya Murtiani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngawi, ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 3.1. Jadi begini Ustadz, terkait dengan praktik pengambilan keputusan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Ustadz? Boleh. Jadi begini, selama Ustadz Tumiran ini kan menjadi kepala sekolah, kelihatannya sudah 2 periode nih, sudah hampir 10 tahun lebih. Nah, adakah suatu masalah yang Ustadz hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika itu ada, mungkin bisa diceritakan kepada saya dan mungkin cara penyelesaiannya bagaimana? Baik. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada guru penggerak kami, Dr. Murtiani, yang telah berkenan untuk melakukan kegiatan wawancara pada pagi hari ini di sini tanggal 21 Oktober 2021 tempat di Kabar di Bandung. Pertama, saya merasa yakin bahwa setiap lembaga pendidikan pasti memiliki sebuah masalah. Dan mungkin setiap lembaga itu berbeda-beda masalah yang dihadapi. Khusus untuk masalah yang kami hadapi di SDIK Manisaburi yang sering dan yang pernah terjadi, itu yang pertama adalah masalah etika di dalam berbicara, terutama mengumpat. Pada setiap KBM, baik itu KBM makrono maupun terlebih PAI, dalam hal masalah akidah dan akhlak, kita sudah menyampaikan secara jelas, baik itu melalui dari Al-Quran maupun hadis maupun kata-kata mutiara yang sifatnya memberikan edukasi tentang mengumpat. Dan yang perlu disadari bahasanya di dalam Al-Quran itu jelas tentang bahaya dan juga ancaman bagi orang-orang yang mengumpat. Tapi meskipun pendidikan yang sudah kita berikan, baik itu melalui KPM maupun pendidikan pembiasaan di sekolah, itu sudah kita lakukan terkait dengan masalah mengumpat atau berkata-kata kotor ini. Tetapi kami juga sadar bahwasanya pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak ini hanya 40% itu dari sekolah, bahkan mungkin kurang dari 40%. Sehingga ini yang sangat mempengaruhi dari anak itu sendiri. Bagaimana nanti dia memiliki akhlak itu tidak bisa tentunya diserahkan hanya kepada sekolah atau ditanyakan dari pihak orang tua kepada sekolah bahasanya gurunya apa tidak pernah memberikan pendidikan terkait dengan etika dalam berbicara, etika masalah mengumpat tadi. Itu menjadi masalah yang sangat serius bagi saya, terutama pimpinan sekolah, karena tidak banyak sebenarnya anak yang ini memiliki bukan kebiasaan, tapi kalau dikatakan sering juga tidak, tapi pernah mengumpat di depan anak-anak. Kalau di depan guru alhamdulillah tidak pernah terjadi. Jadi ini juga masalah bagi kami. Dan ketika beberapa waktu yang lalu pernah terjadi dan pernah kami temui, maka
langkah pertama saya sebagai pengambil kebijakan yang pertama adalah mengidentifikasi akar masalah. Akar masalahnya di mana? Dari mana anak ini mendapatkan kosakata, gitu ya, kosakata masalah mengumpat, apakah dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanannya, kalau jelas yang dari sekolah jelas, atau bahkan dari media-media sosial, baik itu mulai dari FB, TikTok atau lain sebagainya, termasuk dari game online. Jadi ini kita identifikasi. Ketika misalnya kita temukan akar masalah, sumber dari mana anak ini dapat mengumpat, ini sudah ketemu. Misalnya itu dari memang orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya ternyata di rumah memberikan pendidikan kata-kata kotor itu sebagai sebuah hal yang biasa. Kalau orang Jawa mengatakan seperjangan gitu. Tapi padahal itu sangat-sangat hal-hal yang sangat dilarang dan menjadi tabu sebenarnya kalau seseorang itu paham tentang ilmu agama. Jadi faktor lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh dan itu menjadi identifikasi awal dari kami, dari saya sendiri. Kemudian apabila memang munculnya penyebab ini hanya dari keluarga, maka akan coba kami informasikan, kita tabayun, kita klarifikasi pada orang tuanya si anak tadi, apakah benar seperti itu. Kalau memang benar, nanti akan kita hadirkan di sekolah untuk kita ajak diskusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila mana ditemukan hasil identifikasi atau masalah itu dari lingkungan pertemanan, maka anak ini juga akan kita panggil bersama kedua orang tuanya. Kita jelaskan tentang bahaya mengumpat dan lain sebagainya, karena itu termasuk dari nilai-nilai norma. Kita selesaikan. Kalau memang perlu, kita rekomendasikan untuk memilah dan memilih teman yang memiliki karakter ketika berbicara, nilai-nilai kesukaan itu yang dipilah dan dipilih yang baik, sehingga ketika lingkungannya itu lingkungan si anak tadi baik, saya yakin secara bertahap anak ini akan berubah. Tentunya juga tidak terlepas dari dukungan dari suami dan juga kedua orang tua. Jadi terkait dengan yang ada di modul yang saya pelajari ya Ustaz di 331 yang panjenengan tadi sampaikan, kalau menurut saya itu sudah termasuk ke dilema etika, di mana dilema kebenaran lawan kebenaran. Dan ada satu lagi Ustaz, sebenarnya itu bujukan moral, di mana itu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Tetapi dari kasus yang panjenengan sampaikan itu terkait dengan dilema etika. Nah, bagaimana ketika jenengan sudah mengidentifikasi, kemudian tadi yang pertama identifikasi masalah, terus panggilan kepada kedua orang tua. Nah, tentunya ini yang mereka lakukan ya terkait dengan mengumpat itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Ustaz ya. Tentunya ini jenengan punya tantangan tersendiri. Jadi ketika menyelesaikan masalah tersebut ada tantangan tersendiri untuk supaya masalah itu selesai. Mungkin bisa disampaikan kepada saya terkait dengan tantangan apa yang panjenengan hadapi terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus yang panjenengan alami. Terima kasih. Ketika kami mendapatkan masalah, terutama masalah yang memang ini cukup saya katakan cukup pelik. Kenapa? Karena yang melakukan ini seorang anak didik kita, dan juga itu menjadi tantangan yang berat. Dan kemudian kenapa si anak ini seperti ini?
itu hasil identitas banyak yang faktor yang mempengaruhi, dan itu tidak bisa diambil ketika seperti menyelesaikan kasus. Anak ini bertengkar satu anak si A dengan B, langsung kita lerai, kita damaikan, selesai. Tetapi kalau memang ini banyak faktor yang harus betul-betul dipahami dan juga membutuhkan kerjasama. Maka dari itu kendala yang saya alami selama ini, terutama dukungan dari kedua orang tua. Kadang orang tuanya kurang mendukung. Pak, itu hal biasa Pak di lingkungan saya. Jadi manggil itu dengan bahasa umat itu hal biasa. Dan ini menjadi tantangan saya. Karena ya tetap kita mungkin akan berdiskusi. Yang saya ambil selama ini, ya saya adakan diskusi, saya adakan pemanggilan pada orang tua untuk mendiskusikan, dan itu tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali sampai anak ini merubah kebiasaan buruk berupa mengumpat itu menjadi tidak ada, atau kalau memang belum bisa saat itu juga, ya nanti akan kita kurangi sedikit demi sedikit. Dan sekali lagi banyak aspek yang perlu dijaga dan diperhatikan, sehingga untuk merubah karakter anak, apalagi bukan menjadi karakter anak atau kebiasaan buruk berupa berkata-kata atau mengumpat itu sudah mendarah daging, maka banyak sekali yang harus betul-betul dilakukan, baik itu pihak sekolah, dukungan dari orang tua, dan juga dukungan dari orang tua, termasuk yang terakhir memutus tali rantai atau lingkungan di mana di situ banyak komunitas pemisah atau pengumpat. Jadi terkait dengan dari orang tua, dari anak itu sendiri, dari guru, mungkin ada seseorang lagi yang membantu panjenengan dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ustaz? Selama ini nggak ada. Selama ini kita selesaikan karena ini memang intan anak, dan juga sebetulnya ini bagian dari aib, dan aib itu kan harus dijaga. Yang tahu biarlah orang tua di sekolah, yaitu guru, semua asatidz, dan juga orang tua di rumah, dan pihak ketiganya. Kita tidak tahu anak itu ketika bermain di luar rumah itu bersama dengan siapa, tidak tahu. Maka sebenarnya cukup dengan anak, kemudian orang tua, dan juga gurunya. Dan itu bisa juga dibuktikan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani kemudian oleh anak, juga oleh anak, diketahui oleh orang tua, dan diketahui oleh kepala sekolah. Ya, Masya Allah, keputusan yang sangat luar biasa nih Ustaz. Nah, dari pembicaraan tadi kan sudah jenengan jelaskan terkait dengan penyelesaian masalah, langkah-langkah, kemudian prinsip yang sudah jenengan sampaikan itu sudah termasuk dengan prinsip 4 paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, dari semua tadi yang telah kita bahas, telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dunia etika? Dalam pengambilan keputusan terkait dengan dunia etika itu, yang pertama yang sangat penting itu adalah tabayun di sini dalam rangka untuk mengidentifikasi masalahnya sesungguhnya itu ada di mana, baik itu kepada anak maupun kepada orang tua, sehingga kita tidak diperkenankan sebagai orang tua sekolah sebagai guru untuk langsung memberikan predikat atau menjustis anak, tapi itu belum tahu tentang faktor-faktor yang mengenai anak seperti itu seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah tabayun kita lakukan langkah diskusi atau musyawarah syura. Kenapa? Agar setiap permasalahan yang dihadapi oleh satu anak ini itu
bisa diketahui oleh semua guru selaku orang tua di sekolah, sehingga harapannya apa? Semua warga sekolah itu berusaha untuk memberikan pendidikan, untuk bisa ikut merubah pola atau akal atau etika dalam kesusilaan seperti ini itu kepada yang bersangkutan, atau dalam hal ini anak yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengumpat. Kemudian yang ketiga, pelajaran ini yang bisa kami ambil terakhir itu adalah setiap masalah itu sebetulnya adalah momentum untuk lebih mendewaskan seseorang. Saya yakin ketika ada masalah seperti ini, kita sebetulnya diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk mengambil langkah, mengambil keputusan, sehingga kita bisa dan mampu menyelesaikannya secara tepat. Karena setiap masalah yang dihadapi itu penyelesaiannya berbeda-beda dan kebijakannya pun juga berbeda. Sehingga sekali lagi di dalam pengambilan keputusan itu harus tepat. Salah itu saja. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancari panjenengan. Dan setelah ini saya pamit undur diri Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu Ati, saya sudah diizinkan diberi kesempatan untuk hadir di sekolah panjenengan. Begini Bu Ati, kebetulan ini kan saya ada tugas untuk memenuhi praktik pengambilan keputusan di modul 3.1. Bolehkah saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini Bu Ati, selama Bu Ati ini menjadi kepala sekolah di TKIP, adakah suatu masalah yang Bu Ati hadapi selama menjadi pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Mungkin jika ada, Bu Ati bisa menceritakan kepada saya terkait dengan masalah itu dan bagaimana cara penyelesaiannya. Pernah ini Ustazah kan di sini lumayan nggih, napa sekolahnya luas dan berada di tengah masyarakat di perumahan seperti itu. Nah kadang-kadang namanya anak-anak ya, anak-anak itu kan keingintahuannya besar. Nah kadang-kadang itu membuang kayak misalnya kotoran, sampah-sampah itu ke rumah sebelah tuh, atau kadang-kadang hudor-hudor pintu seperti itu kan. Bagi kami ada dilematis juga kan, di satu sisi ya itu aktivitas anak-anak gitu yang mau nggak mau karena kondisinya tidak tertutup gitu ya, sekolahnya tidak terisolasi gitu, jadi baur seperti ini, pagarnya juga belum ada. Nah kadang-kadang terjadi seperti itu. Di satu sisi anak-anak harus tetap diawasi, dikendalikan. Di sisi lain mereka juga harus tetap bergerak, kemudian bagaimana juga tidak merugikan masyarakat sekitar gitu, tetangga sekolah terutama. Masya Allah, nggih, luar biasa nggih, yang namanya memang dunianya anak-anak nggih, dan masih anak-anak juga, kita sebagai guru mungkin mengarahkan mereka senantiasa membimbing terus nggih Bu. Dalam modul saya yang di 3.1 yang saya pelajari nggih Bu, itu ada dua jenis dilema. Yang pertama dilema etika, yang dimana dilema ini kebenaran versus kebenaran. Terus ada juga rujukan moral Ibu. Jadi dilema atau istilahnya kebenaran versus kesalahan. Nah menurut Bu Ati nih, bagaimana ini Bu Ati mengidentifikasi kasus yang Bu Ati tadi sampaikan itu merupakan dilema etika ataukah termasuk rujukan moral Ibu? Kalau dibilang dilema etika bisa juga, rujukan moral masuk juga kan, kalau menurut saya sih.
Iya, iya. Terus kemudian selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang tadi nggih, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar antara anak-anak yang namanya kan masih anak-anak gitu. Iya. Terus tentunya sebagai warga masyarakat juga harus tahu itu namanya anak-anak seperti itu. Nah, langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Ati lakukan untuk selalu mengingatkan anak-anak ini? Jadi pada waktu itu kita coba apa ya, mencari tahu apa sih sebenarnya yang kenapa anak-anak melakukan seperti itu. Jadi kita bisa identifikasi permasalahan anak itu sebenarnya apa gitu ya. Ternyata kan ke keingintahuan, kemudian rasa ingin mencoba kan seperti itu. Sementara mereka tidak begitu memahami bahwa itu merugikan orang lain gitu. Kemudian kami kasih tahu bahwa itu kan membuat capek yang punya rumah, itu kan mengotori rumah orang lain seperti itu kan. Nah, setelah itu kemudian anak-anak kami ajak ngobrol, kalau sudah tahu seperti itu apa yang sebaiknya dilakukan anak-anak gitu kan. Kemudian ya mereka kan ada yang aku enggak loh Bu, aku ini loh Bu, macam-macam lah ya ininya. Nah, kemudian untuk melatih mereka tanggung jawab terhadap perilaku yang mereka lakukan dan juga pembiasaan juga ya. Kemudian anak-anak kami ajak untuk kalau kalian tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu. Sekarang ayo kita ke ibu yang punya rumah ini. Kemudian kami ajak mereka semuanya ke sana untuk meminta maaf gitu. Nah, di sana juga kami mencoba untuk ngobrol juga dengan pihak yang kagungan dalam ya, Iya. baik yang di hadapan anak-anak maupun yang di luar tanpa anak-anak tahu ya, agar sama-sama bisa mengerti pola anak seperti itu dan juga kemudian bersama-sama untuk merubah perilaku anak, karena kan nggak bisa satu pihak kan. Dan alhamdulillah sih beliau sangat akomodatif gitu. Kemudian anak-anak meminta maaf kepada beliau gitu atas kesalahan. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan, kemudian prosedurnya. Nah, itu sesuai dengan modul 3.1 Ibu 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tentunya Bu Ati sendiri ketika melaksanakan itu ada tantangannya, Bu. Tantangannya bisa diceritakan kepada saya. Tantangannya ya biasanya kalau anak-anak itu mana yang anak-anak bener sih ngomongnya dan mana yang enggak, kan biasanya siapa yang enggak, aku enggak aku, tapi nanti kalau sudah Bu aku iya, nanti yang lain juga aku iya kayak gitu kan. Jadi emang kemudian nggak usah terlalu dijustifikasi kan, jadi semua diberi tahu dengan pemberitahuan yang sama gitu. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang dari pihak ini sekolah ya, pihak sekolah itu kan kadang belum tentu menerima ya apa yang kita biasanya sih nanti lapor dulu ke siapa, bilang misalnya ke ibu, ke siapa kayak gitu ya, tentang permasalahan itu gitu. Nah itu cuma alhamdulillah beliau bisa diajak dialog gitu. Kemudian permasalahan dengan orang tua itu sendiri gitu, kadang-kadang kan belum tentu orang tua itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kadang kan di rumah nggak seperti itu loh Bu. Jadi apa ini karena dia berteman dengan si A. Nah itu yang kadang-kadang ini itu kan perlu diskusi juga dengan orang tua gitu. Nah itu cuma alhamdulillah beliau bisa diajak dialog gitu. Kemudian permasalahan dengan orang tua itu sendiri gitu, kadang-kadang kan belum tentu orang tua itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kadang kan di rumah nggak seperti itu loh Bu. Jadi apa ini karena dia berteman dengan si A. Nah itu yang kadang-kadang ini itu kan perlu diskusi juga dengan orang tua. Dari langkah-langkah tadi Bu, apakah Bu Ati memiliki semacam kayak prosedur atau langkah-langkah itu sudah terjadwal Ustazah? Jadi pada minggu ini atau pekan ini saya menjadwalkan pembinaan anak terkait dengan membuang sampah. Terus kemudian minggu kedua nanti seperti saya memberikan contoh kepada anak-anak. Apakah ada kayak semacam jadwal tersendiri Bu terkait dengan kasus-kasus yang sudah disampaikan tadi?
Kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya seperti itu ya, itu spontanitas ketika terjadi kemudian. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang seperti anak-anak buang sampah sesukanya, yang seperti itu terjaga. Ya, ada perilaku-perilaku yang memang kita jadwalkan, ada hal yang itu insidental. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Ati, selama pengambilan keputusan ini dalam kasus tadi ya khususnya ya, adakah pihak dari pihak sekolah, pihak luar atau pihak manapun yang membantu Bu Ati dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau yang untuk masalah yang ini enggak sih, karena kan masih teratasi ya, Masih bisa diatasi gitu ya. yang Jadi tidak terlalu melibatkan untuk masyarakat luar atau yang apa namanya istilahnya yang sampai jangkauannya luas tidak cuma kalau ada kasus tertentu kadang juga iya, tapi khusus kasus ini alhamdulillah dari pihak sekolah, dari pihak keluarga dan pihak anak maupun yang bersangkutan terkait dengan lokasi tadi sudah teratasi Mbak. Alhamdulillah Ibu, dari pembicaraan kita tadi mungkin bisa disampaikan terkait dengan pengalaman yang bisa dipetik dari pembicaraan tadi. Ya, yang pertama menghadapi anak-anak itu tidak perlu dengan emosi ya, karena memang masa mereka itu adalah masa melatih, masa untuk terus dibimbing. Itu sih harus ada kesabaran dari pihak guru, kemudian juga pihak orang tua dan yang ada di lingkungan gitu, walaupun juga kita tentu mohon maaf banget seringnya ya karena perilaku anak-anak yang seperti itu sih kuncinya sama anak-anak itu. Kalau kita mau tidak capek maka jangan libatkan emosi ketika, maksudnya jangan libatkan emosi marahnya ketika menghadapi anak-anak. Terima kasih Bu Ati atas waktunya. Jadi kesimpulannya untuk kegiatan kita wawancara hari ini, untuk pengambilan keputusan yang dilaksanakan di sekolah TKIP ini sudah sesuai dengan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian 4 paradigma dan 9 langkah dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Kalau begitu saya pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya Terima kasih juga atas kunjungannya ke sini, mohon maaf atas segala kekurangan penyambutan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.